Lama digorengnya teh minyak tadi oleh ku daun jauh teh terus gitu. Cek bapak mah tahu miskin. Kunaon? Tapi begitu murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwiril laili 'ala nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil qurra muhajjalin habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama al-'ilma kana lahu ka'ajri hajatin tam, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul ma'ali yang sama kita muliakan, kita hormati guru kita Ustaz Tajuddin, Bapak Imam Masjid At-Taubah, seluruh pengurus Masjid At-Taubah, jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika kita mendengar suara himbauan dari Masjid Musholla, wabil khusus Masjid At-Taubah, Bapak Ujud jam 4 sudah teriak-teriak. Kalau di Pekanbaru teriak-teriak jam segitu, karena subuhnya jam 5 kurang 10 menit. Sudah masih, kalau tahajud bisa sama dengan tarawih itu. Sudah memberikan kabar, mengingatkan kepada kita. Maka alhamdulillah kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Coba kalau pas bangun kita nggak melihat apa-apa, susah. Apalagi pas kita bangun langsung ditanya, man rabbuka. Maka alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa yang terkadang banyak di antara kita meremehkan hal ini. Padahal kita bisa bangun dalam keadaan bisa melihat, bahkan bisa sholat subuh seperti ini adalah nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita. Tadi sudah disampaikan, tidak semua kita diberikan nikmat untuk bisa bangun pagi, tapi tidak bisa diberikan nikmat dan hidayah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah.
Memang sholat di rumah itu juga sah. Tapi kalau kita kaji fikih, seandainya Imam Asy-Syafi'i hidup di masa sekarang dengan kita, mungkin ya, dan keyakinan saya beliau tidak akan mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Dulu menyebutkan sunnah muakkadah itu karena memang jarak masjid antara satu dengan yang lainnya jauh dan kondisi alamnya tidak sama. Imam Asy-Syafi'i itu dilahirkan di Gaza, Palestina, kemudian dibawa oleh ibunya ke Madinatul Munawwarah. Perjalanan dari Palestina ke Madinatul Munawwarah itu perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta. 2000 km. Kalau sekarang naik pesawat 1,5 jam. Kalau dulu jalan kaki bisa 2 bulan. Besarnya beliau kemudian hijrah ke Irak, ke Mesir. Makanya ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Tapi kalau misalkan sekarang antara masjid yang satu, musola dengan yang satu, banyak. Dulu ketika saya kecil itu masjid yang ada di Bojong ini cuma ada di Kalen, sama ada di Bojong Kidul, sama ada di Kampung Sawah. Orang paling Serang sholat Jumatnya ke masjid kita. Iya ya. Kalau sekarang di Bojong Lebak ayam masjid. RW 2 tuh mana? RW 2 sekarang. Se-RW udah 2. Jadi kalau ada alasan mengatakan sunnah muakkadah, ulama lain mengatakan, ada yang mengatakan fardul ain. Kalau fardul ain masih mending. Kenapa yang mending? Kalau dia nggak sholat ya dosa. Sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau misalkan ada pendapat yang ketiga mengatakan fardul kifayah. Ini lebih repot lagi, memang fardul kifayah. Kalau ada yang berjamaah selesai, yang lain tidak usah berjamaah, gugur kewajiban berjamaah. Tapi kalau masjid ini kosong, tidak ada yang berjamaah, satu kampung dosa. Sholat di mana? Di rumah, tapi tetap dapat doa. Makanya saudara-saudara kita ada yang menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu, makanya rajin. Ya saya nggak usah sebutkan dari manhaj mana yang mengatakan itu. Tapi sholat jamaahnya perlu kita tiru. Walaupun dalam hal-hal tertentu tidak usah kita tiru. Kenapa? Karena nggak doyan maulidan, nggak doyan Isra Mi'rajan, nggak doyan baca doa awal akhir tahun. Ya. Peringatan 1 Muharram ada, tapi dalam hal sholat berjamaah luar biasa. Di Pekanbaru itu ada masjidnya. Kalau Bapak pergi ke sana kaget. Kenapa? AC-nya itu udah sama dengan mall. Lubang AC-nya aja ada 69 di atas tuh. Bukan kayak begini. Ya. Untuk sholat perempuan itu naiknya pakai eskalator. 5.000 jemaah insya Allah bisa tertampung. Bayar listriknya setiap bulan ya nggak mahal, cuma 100 juta. Masjid loh. Satu masjid, bukan satu RT, bukan satu desa, satu masjid. Ya. Bayar listriknya 100 juta. Kalau sholat ke situ ininya tebal. Tapi kalau kita sholat pakai sarung, nah, pakai peci hitam, tidak ditegur itu. Ya saya memang bertetangga dengan itu. Yang mau sholawatan, mau ngaji baca Fatihah itu disalahin sama dia. Saya aja dikafir-kafirkan. Saya dikafir-kafirkan, Masya Allah. Saya bilang, saya sholawatan dikafirkan, gimana ceritanya ini? Ya, sudahlah. Walana a'maluna walakum a'mal. Itu Al-Quran. Kalau sesama Islam begitu, dalam hal kita menjalankan ibadah,
lana a'maluna walakum. Kalau beda agama pakai surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi. Bapak ibunya nggak ada yang dimuliakan Allah. Kenapa sholat subuh itu begitu istimewa? Jadi sholat subuh ini salah satu sholat yang paling banyak namanya di antara sholat-sholat yang lain. Jadi kalau Bapak sholat subuh, niatnya usolli fardhus subhi rakaataini boleh. Atau usolli fardhul fajri juga boleh. Atau usolli fardhul ghada juga boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan Quranul Fajri. Di dalam Al-Quran disebutkan. Kenapa Quranul Fajri? Ketika sholat subuh itu disunatkan baca ayatnya yang agak panjang dari sholat yang 4. Begitu, makanya disebutkan Quranul Fajri. Maka sholat subuh ini adalah sholat paling besar pahalanya, paling besar fadilahnya. Bahkan baginda Muhammad SAW itu menyebutkan dan mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku. Kapan? Fi bukuriha, di waktu bukur, di waktu pagi. Yang kedua, sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat yang punya shift malam dan punya shift siang. Jadi dua malaikat yang punya shift tadi menyaksikan orang yang sholat subuh secara berjamaah. Maka Nabi sendiri menyebutkan afdhalus sholawati indallah. Sesungguhnya sholat yang paling afdal di sisi Allah adalah sholatus subhi fi yaumil jum'ati fi jama'ati. Sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat. Ini ada Pak Jumatnya. Jadi Pak Jumat itu orang paling berkah. Kenapa? Karena tidak ada hari selain hari Senin dipanggil Pak Jumat, hari Selasa dipanggil Pak Jumat. Jadi alhamdulillah. Jadi hari Jumat kalau kita sholat subuh berjamaah, maka ini nilai kebaikannya, fadilahnya adalah peringkat pertama. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis fi Syarhi Lubabil Hadis itu mengurutkan sholat-sholat yang paling afdal. Yang pertama tadi sholat subuh pada hari Jumat. Nanti di sini peringkat yang mana yang paling banyak sholat berjamaahnya. Yang kedua, sholat subuh di luar hari Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat isya. Sholat isya itu malam apa aja. Yang keempat, sholat asar. Yang kelima, sholat zuhur. Yang keenam, sholat maghrib. Kalau di sini yang paling banyak jamaahnya yang sholat apa? Ramai. Padahal fadilahnya paling urutan terakhir paling buncit. Tapi itu yang paling banyak, bukan yang sholat subuh. Maka kita bisa sholat subuh adalah anugerah. Salawat salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan
mendapatkan syafaat, termasuk kelompok yang mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi yaumal qiyamah, kata Nabi, orang yang paling utama pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum sholatan alaihi. Para ulama di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, kitab saya halaman 48, kalau Bapak punya kitab yang sekarang keluar yang terbaru itu halaman 50. Ya. Apa kata para ulama? Ittafaqul ulama bersepakat annal a'mala, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu ada yang kana makbulan wa kana mardudan, ada yang diterima, ada yang tidak. Amal kita itu, apakah itu amal perbuatannya baik atau buruk, apalagi buruk. Yang baik saja belum tentu diterima, apalagi yang buruk. Jadi kemungkinan ada dua, diterima atau tidak. Illa sholatu ala rasulillah, kecuali bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu maqbulun, fa innahu maqtu'un biqabulihi ikraman lahu. Sesungguhnya salawat dari kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Ikraman lahu, karena memuliakan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebetulnya bukan Nabi yang butuh kepada salawat kita, tapi kita yang butuh kepada salawat yang kita bacakan. Saya umpamakan ini gelas. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti masuk surganya, sudah dijamin oleh Allah masuk surganya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diterima Allah, sudah diampuni Allah. Nah, ini gelas ini sudah penuh. Kira-kira kalau misalkan kita isi air terus, cair nanti akan ke mana? Luber ya? Apa bahasa Sundanya luber? Penuh mah bahasa Indonesia. Oh. Bisa ngalayah ke mana-mana. Jadi kalau misalkan kita punya gelas, ada airnya, kita isi terus, lama-lama air itu akan meluber kemana-mana dan akan membasahi apapun saja. Sama dengan salawat. Kalau kita terus bersalawat, lama-lama akan luber, akan sampai kepada kita juga. Karena Nabi tidak butuh sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada orang, ngapain Nabi sudah dijamin masuk surga kok harus salawat kita? Nah betul Nabi, bukan begitu. Nabi itu sudah pasti masuk surga. Lah kita sholat jarang, sholawat jarang, melakukan dosa malah seserian. Jadi Nabi Muhammad itu sudah pasti. Jadi kata ulama, kecuali sholawat kita itu tidak akan tertolak, pasti akan diterima oleh Allah, akan kembali kepada kita. Jangankan sholawat kita sholawat, kemudian kita hadiahkan pahalanya buat arwah yang sudah meninggal itu akan memberikan manfaat bagi mereka. Di dalam kitab I'anatul Talibin jilid kedua atau jilid ketiga kalau tidak salah, itu ada kisah. Ada kisah seorang ibu yang begitu sedih ketika anaknya meninggal. Jadi ibu ini punya anak laki-laki meninggal. Kemudian dia bermimpi melihat anaknya itu sedang disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, digebugin. Bermimpi dia, bangun sedih. Sudahlah dia ditinggal,
kemudian memimpikan anaknya sedang disiksa, tambah sedih. Kemudian di lain waktu dia bermimpi berjumpa lagi dengan anaknya. Yang kemarin bermimpi anaknya sedang disiksa, lah yang sekarang tidak sedang disiksa, tapi sedang duduk asik, pakai baju yang paling bagus, kemudian makan deblo sama minum cai teh. Ya kalau saya sebutkan yang tidak masuk akal, ya tidak kesampaian, yang gampang sajalah yang ada. Ini adanya tahu ini. Tadi malam saya baru makan deblo, Mang Jumat. Ya. Tapi karena udah capek, udah jet lag ya kalau naik ini. Ya, karena saya berangkat dari sana hari Jumat jam 9 sampai di Palembang itu setengah 12 malam, nggak tidur. Kemudian istirahat, mau cari penginapan udah tanggung, akhirnya saya istirahat di masjid. Jadi kalau kita lintas Sumatera ini, itu masjid jarang yang tutup. Kalaupun tutup, dia punya tempat istirahatnya, kayak di tukang itu untuk istirahat bagi orang yang saya di masjid istirahat ya sampai nunggu pagi, nggak tidur. Sholat subuh, setelah itu habis subuh langsung berangkat masuk tol Palembang Lampung langsung ke Bakauni. Itu jaraknya kurang lebih 300 kilo. Jadi langsung sampai ke sini tadi malam jam 9. Karena saya masih baru lewat Tangerang, masuk nggak tahunya diputar-putar sama map. Harusnya masuk ke Parung, saya bilang nih harusnya masuk ke Parung lewat pohon besar. Ini lewatnya ke Ciputat, ke tol baru itu. Masya Allah, saya bilang ini tol baru, saya bilang. Ya sudahlah, sekalian infak buat negara. Alhamdulillah tadi malam sampai ke sini, makanya ini masih terasa goyangannya, goyangan kapalnya, termasuk goyangan mobilnya juga. Karena saya bawa sendiri, mobil sendiri, rencana mau naik pesawat, percuma juga dari tempat saya tinggal ke Pekanbaru atau ke Jambi, jaraknya sama, 8 jam perjalanan. Lebih baik saya pakai mobil, ya dari rumah tempat tinggal ke Palembang itu tidak sampai paling lama 12 jam udah sampai ke Palembang. Kalau saya sanggup, ya kalau kita sanggup, sebetulnya sampai Merak itu cuma 18 jam, 18 atau 19 jam. Apalagi kalau yang nyopirnya sanggup nginjek gas dalam-dalam, karena jarang mobil di sana. Lari-lari 140 itu biasa aja, nggak takut karena nggak ada mobil. Saya di tol aja nih, manalah kawan gak ada di tolnya. Kalau di Sumatera sebetulnya nggak usah dibikin tol dulu, karena penduduk Riau saja itu cuma 10 juta satu provinsi, dengan Bogor banyakkan Bogor satu kabupaten. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kadang kita bicara amal, kadang kita bicara keberkahan. Ini saya akan sedikit ini kan. Ya. Jadi kita yang hadir ini alhamdulillah. Saya lihat tiap hari, tiap saya datang makin bertambah. Kemarin cuma berapa nih, sekarang udah penuh sampai ke 11-an. Nah ini di dalam kitab Syurukul Anwar ada hadis. Apa katanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi hasaratan. Nanti ada manusia yang paling menyesal pada hari kiamat. Pak, nanti ada orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi ada satu perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. Apa? Rajulun amkanahu litolabil ilmi falam yatlub. Adalah seseorang yang diberikan kesempatan amkana. Ini amkana itu wazannya af'al. Itu sudah muta'addi.
itu sudah bukan lagi fi'il thulasi mazid, tapi bukan thulasi mujarrad, tapi sudah mazid. Ini kajiannya ke sorof sama nahu nanti dalam, ya. Nggak selesai nanti sampai besok saya ceramahnya. Ya. Amkana itu diberikan kesempatan, baik kesempatan waktu maupun kesempatan apapun. Sekarang pengurus masjid ini memberikan kesempatan setiap minggu bagi kita untuk litolabil ilmi, menuntut ilmu. Tapi sudah diberikan fasilitas oleh apa? Oleh pengurus masjid, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih makanan. Tapi tidak mau untuk ngaji, untuk datang. Kesempatan apa? Kesempatannya diberikan waktu subuh, bukan ketika kita di sawah. Coba kira-kira lamun pengajian jam 10 berang, aya nu datang loh. Ya, entong siawa yang ngaji. Pengurus jeung pausana doang dan ngaji. Aing ngarek neangan duit ya. Ini kan amkan, jadi diberikan kemungkinan kesempatan itu waktunya pas. Jarang yang kerja habis subuh. Ada yang macul subuh-subuh, dipacok orai. Gak ada. Diberikan kesempatan, tapi tidak mau menggunakan kesempatan yang diberikan. Bahkan di masjid-masjid yang kalau di Pekanbaru itu satu masjid itu full kajiannya. Malam ini kajian fikih, malam besok kajian ini. Saya kalau di sana kebagian sebulan sekali. Masjid besar. Bapak tahu jaraknya dari rumah saya tinggal ke masjid itu 1,5 jam. Pakai mobil dengan lari kecepatan 80 sampai 100. Jauh-jauh, lawang beda kabupaten. Saya ngajar ngaji, saya di Kabupaten Bogor, saya ngajinya di Kabupaten Sukabumi. Ini mah jaraknya deket. Saya setiap subuh, setiap bulan itu, jatah saya kajiannya fikih. Sesuai dengan, kalau kuliahnya, kuliah saya S1, S2-nya memang di jurusan di situ. Jamaahnya, masjidnya luar biasa, Pak. Masjidnya 3 kali masjid kita lebarnya, karena masjid raya. AC-nya itu 16, 2 PK semuanya. Saya tanya, ini sekarang enak pakai AC? Saya bilang, iya Pak Ustadz. Jadi kalau jamaah enak, kalau sholat asar, sholat zuhur, asar, maghrib nggak kepanasan. Kadang kalau sholat subuh dinyalain juga. Saya bilang, bisa nggak dimatikan yang dekat saya ini? Kenapa? Dingin. Saya tanya, siapa yang ini nyumbang? Wah, ini ada orang nyumbang Pak Ustadz. Dia nggak mau nyumbang keramik. Kenapa? Karena lantai 2 itu sedang di keramik tapi lama dipakainya. Dia mau yang bisa dipakai. Pahalanya bisa nyampe ke dia cepat. Jadi dia sumbang ini. 1 orang nyumbang AC 150 juta. Ini orang kayak bener, Bos. Orang saya ngasih kajian di situ luar biasa. Jamaahnya tidak banyak. Banyak ini lagi timbang yang saya ajar, tapi di sana ada perempuannya. Jaraknya jauh. Medannya ngeri, Pak. Nanti saya ajaklah ke Pekanbaru biar tahu medannya itu. Jalannya, wah. Puncak mah jauh, puncak mah begini. Ini mah enggak. Kalau udah belok lagi. Lumayan. Nah, itu biasanya saya sendiri atau ngajak kawan. Supaya enggak takut. Jadi itu Pak ini tahu ya. Jadi kita diberikan kesempatan. Jangan sampai nanti kita menyesal tidak bisa menuntut ilmu, maka panitia pengurus masjid juga menyediakan fasilitas yang diberikan luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, terkadang kita ngomongin amal. Nah sekarang apa itu amal? Para ulama mengatakan al-amalu huwa
Apa katanya? Amal itu adalah taharrokal qalbi, geraknya hati, taharrokal jism wal qalb, gertegna kalau kata orang Sunda. Saya kalau ngebahasa Indonesia kan agak susah ini. Terdetik di dalam hati kita mau berbuat baik itu berarti amal. In wafaqa syariatan, jika gereteg hatena, jika perilaku awakna sesuai dengan syariat, sumia qa'atan, maka ini disebut dengan ketaatan. Wa in yukhalifu syariah, tetapi jika bertentangan dengan syariat, gerak hatena, kereteg hatena, maka disebut dengan maksiatan, disebut dengan maksiat. Reka Jakarta lah, gereteg hatena, reka Jakarta, rek main judi. Berarti main judi, kereteg hate, yukhalifu syariah, bertentangan dengan agama, dengan syariat, eta ngaranna teh maksiat. Jadi amal urang teh, gereteg hate urang teh lamun sesuai dengan syariat, eta disebut dengan ketaatan. Lamun bertentangan dengan syariat disebut dengan maksiat. Gereteg hate doang bisa mendatangkan kebaikan. Komo sabari dilaksanakeun. Makanya unggal peuting teh niat, ya Allah hudangkeun aing. Ayeuna keur ngetren bapak aing misalnya. Ya. KDM. Itu di Pekanbaru banyak mobil truk itu gambarnya KDM sampai ke Pekanbaru ini KDM misalnya. Iya. Dibilang Pak Ustadz kenal. Ya saya kenal satu bahasa dengan beliau misalnya. Saya bahasa Sunda. Oh, Pak Ustadz bisa bahasa Sunda. Dia nggak tahu saya orang Sunda. Disangkanya saya orang Riau. Ya, saya bilang saya kenal juga lah bahasanya. Orangnya saya nggak pernah ketemu. Jadi doa ketika mau tidur, ya Allah bangunkan saya untuk bisa sholat tahajud malam. Ternyata Mang Ujun sudah nyora sampai adzan gak juga bangun. Tapi karena malam sudah niat, maka nilai tidurnya HS-na dihitung sodakoh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tadi malam berniat mau sholat tahajud. Tapi kalau misalkan kita nggak niat untuk bangun sholat tahajud, tidurnya ya cuma sekedar tidur. Ada pahalanya? Tidak. Makanya beda. Makanya perbanyak niatnya. Tapi jangan niat terus. Digawain henteu. Niat doang. Cuk malaikat pencatat ulah kayak dicatat heula mah kamari ge kitu wae geus saminggu niat hungkul praktek nama henteu cek malaikat catat. Jadi niat kita saja itu sudah bernilai ibadah. Bagaimana dengan berniat untuk melakukan kemaksiatan? Tidak akan dicatat sebelum dilakukan. Ini hebatnya, maha adilnya Allah. Ketika kita baru niat saja itu sudah dinilai ibadah pahala. Kalau kita mau melakukan kemaksiatan, belum dicatat sama malaikat itu melakukan kemaksiatan sampai itu dilakukan. Makanya ayo, kemarin kurbannya berapa di sini? Kurban 4 ekor sapi. Kambingnya 11. Niatkan, ya Allah, tahun depan saya ikut kurban. Itu nilai ibadah. Kenapa? Karena kurban itu juga bagian dari ibadah. Di sini 4 di masjid dekat rumah mertua itu 12 ekor kerbau. Ya, 12 ekor kerbau. Makanya karena penduduknya nggak banyak, ya dagingnya banyak dapatnya. Ya, 24 kerbau biasanya di sana kerbau. Dekat rumah lagi satu lagi 24 ekor kerbau. Ya, banyak. Kalau di sana gairahnya luar biasa untuk berkurban.
jarang masjid musola itu kurbannya, dan jarang ditemukan kurbannya kambing. Kalau nggak sapi, kerbau. Jadi kambing di sana jarang. Kalaupun ada yang motong, hanya individu kasih gitu. Kalau di masjid jarang ketemu. Paling kerbau, sapi itu yang sering. Niat kita akan berkurban tahun depan. Ini menjadi bagian dari pahala yang sudah dicatat bahwa kita akan melakukan kebaikan. Perbanyak berniat untuk melakukan kebaikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nah ini ibunya terus kesebut. Maka kita ingin mendapatkan keberkahan dari kita mengaji, dari kita sholat subuh, minta keberkahan. Karena berkah itu tidak semuanya akan kita dapat. Maka, nah ini saya mau tanya nih, tahu kalbun ya? Apa kalbun? Anjing tuh. Anjingnya ke bawah aja. Anjing. Kalbun. Ya. Anjing, Pak. Anjing itu adalah binatang yang nenek moyangnya di dalam surga. Sekali lagi, anjing itu nenek moyangnya itu di dalam surga. Dibuka surat Al-Kahfi ayat 22. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 22 itu disebutkan, ada yang mengatakan bahwa jumlah ashabul kahfi itu 3. Warabi'uhum, yang keempatnya kalbuhum, anjingnya. Ada lagi yang menyebutkan ashabul kahfi itu ada 5, yang keenamnya anjingnya lagi. Ada lagi yang menyebutkan ashabul kahfi itu ada 7, wasaminuhum, yang ke-8-nya anjingnya lagi. Berarti nenek moyang anjing itu adanya di surga. Bandingkan dengan ayam. Cari di dalam ayat Al-Quran manapun tidak ada yang menyebutkan ayam nenek moyangnya di surga. Tapi kenapa ayam lebih berkah hidupnya daripada anjing? Ya, coba perhatikan hidupnya anjing dengan ayam. Anjing itu kehidupannya tidak teratur. Anjing itu kalau misalkan kalau udah maghrib dulu masih keluyuran, kadang kita digonggongin. Dulu di pojok ini banyak yang pelihara anjing, ya, digonggong boh. Tapi kalau udah dekat subuh, anjing itu nggak ada, pasti tidur. Tapi kalau ayam tidak, ayam itu hidupnya teratur. Yang punya ayam pasti tahu. Kalau udah mau maghrib, ayam itu walaupun mainnya jauh, pasti balik pulang. Kalaupun tidak ada, pasti ayamnya nyolok, ayam lewat. Insya Allah ayam itu kalau udah mau maghrib balik. Makanya lamun ayanu panona tidak melihat, suka disebut rabun. Kotoken rabun ayam, bahasa Indonesianya. Rabun ayam. Ayam itu kalau sudah maghrib, dia penglihatannya sudah mulai berkurang. Tapi hidup ayam berkah. Kenapa? Coba. Ayam itu kalau udah jam 2, jam 3, jam 4, itu pasti sudah berkokok. Gitu ya. Makanya kata Nabi, ada 3 suara yang Allah sukai. Salah satunya adalah suara ayam. Menurut kita suara ayam itu padahal Allah. Coba. Dia zikir sama Allah, makanya berkah. Ayam goreng, ayam nambah, ayam penyer,
Coba ayam. Ayam geprek, ayam berkah hidupnya. Bayangkan dengan Anjing, yang punya anjing, coba perhatikan. Anjing itu kalau misalkan dari pagi sampai malam itu keluyuran. Tiap ada orang digombolin. Giliran kita dekat subuh jam 4, jam setengah 3, jam 4 sudah tidur. Maka kalau ada orang dekat subuh tidur itu sama dengan kadang subuh tidur. lain saya yang nyebut itu Pak, bukan saya yang sebut, jamaah. Makanya nggak berkah kalbun itu, anjing itu. Makanya kalau mau berkah bangun pagi kayak ayam, hidupnya berkah. Coba perhatikan ayam, kalau dia sudah punya anak, boga anak, kayak anaknya diajakan ke kebon, rek neangan parabna, sukuna ngapain? Ngorek-ngorek. Maksudnya apa? Yang diambil itu yang bagus, yang halal atau thayyibah, dia korek, dia pinggirkan sampah segala macam, dia korek-korek. Setelah ada, dipersilakan anaknya untuk makan. Di samping hidupnya berkah ayam itu, dikasihlah yang halal, dikorek-korek dulu, jangan main hantam. Nubatur di arah. Oh iya boga sana. Aku sama ulun boga. Hanya ulun boga. Tahu bilang. Kabe dihakan. Coba filosofi hayam luar biasa. Makana hayam teh hirupna di mana-mana ayam itu, ayam cincang lah, ayamnya Ruben Onsu, ayam chicken, KFC, tidak pernah habis. Oleh karenanya keberkahan bisa kita dapatkan kalau misalkan kita senantiasa berjalan di dalam syariat koridor Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita senantiasa menjalankan sholat yang lima waktu secara berjamaah. Udah jam 6 ya. Mungkin ini saja bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid At-Taubah ini, wabil khusus kita bisa meramaikan masjid ini. Ini satu lagi sama marbotnya siapa sih? Nih, saya ingat satu hadis di dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada satu hadis, apa bunyi hadisnya? Man akhraja qadiratan minal masjid, sahajelma nu ngabersihan masjid, masjid jerona, masjid luarna disapu, dibersihkan bukan dari sampah, misalkan luhurna loba sarang laba-laba dibersihkan. Jadi siapa saja yang membersihkan masjid itu tidak mesti harus nyapu. Apa kata Nabi? Akhrajahullah. Nanti Allah akan mengeluarkan a'zama dunubihi. Akan Allah keluarkan dari orang yang rajin nyapu masjid, bersih-bersih masjid. Apa? Dosa yang paling besar Allah cabut, Allah angkat, Allah ampuni. Makanya bagi orang yang rajin membersihkan masjid, ya, kalaupun tidak dikasih apapun oleh entah itu pengurus atau apa, ya, Allah akan cabut dosa yang paling besar. Ini enggak saya yang bilang. Ya, ini baginda Muhammad SAW sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab
Fadhailul masajid, keutamaan masjid. Bisa dicek di dalam syarahnya Tanqihul Qaul al-Hadis fi Syarh Lubabil Hadis. Ya, itu babnya kalau nggak salah bab yang ke-11. Ya. Kalau nggak salah kitabnya ada yang saya bawa itu. Ya. Kebetulan bawa tas ada kitabnya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita beres-beres masjid itu, Pak Ustadz, gimana kalau misalkan gulung tikar kemudian bentang tikar? Itu ada juga hadisnya. Man basyato hasir, barang siapa yang basato eta, yang menggelar sajadah untuk sholat, ngamparkeun sama jam sholat, maka Allah akan kirim malaikat 70.000 untuk mencatat kebaikannya. Sampai kapan? Sampai tikar itu digulung balik. Jadi selama ada yang sholat ini, dari kapan nggak digulung-gulungnya? Nggak digulung-gulung. Ini berarti setiap luar biasa. Ya. Lebaran doang. Mari kita bacakan Fatihah buat guru-guru kita, buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita dan juga menjadi penerang di kuburnya. Biniyatil qabul wa tamami kulli sufi wa ma'mul bisolahis syanil zahir wa batinan fid dunya wal akhirah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanina minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin sahabat wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin al mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhusu khususan li jamaah Masjid At-Taubah. Syaulamul Fatihah. Amin. Terima kasih, mohon maaf